Selamat pagi pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Anda kembali menyaksikan Market Buzz, di mana di segmen ini kami akan mengulas informasi seputar pasar modal bersama dengan narasumber. Namun sebelumnya kami hadirkan sejumlah rangkuman sentimen dalam Market Spotlight berikut ini. Yang kami highlight pemirsa, ada IHSG yang menguat ke posisi 6.645 bangkit pasca 5 hari berturut-turut mengalami koreksi yang cukup tajam. Dan penguatan dipimpin sejumlah saham blue chips. Saham Telkom pemirsa atau TLKM jadi penopang utama IHSG dengan penguatan 7% dalam sehari. Kemudian ada sektor infrastruktur memimpin penguatan dengan kenaikan 3%, tentunya ditopang juga oleh saham Telkom. Kita ke agenda ekonomi, ada Amerika Serikat yang merilis neraca anggaran federal, kemudian klaim pengangguran dari Uni Eropa, laporan bulanan ECB, produk domestik bruto kuartal 4 dari Inggris, serta indeks harga konsumen dari Jerman, uang beredar dari Korea Selatan, dan ekspektasi inflasi dari Australia. Lantas, kabar emiten apa yang patut menjadi perhatian pemirsa atau agenda? Ada Dewa, rapat umum pemegang saham, dan agenda dari emiten memang agak sepi ya untuk perdagangan di hari Kamis ini. Kita update posisi dari Bursa Asia yang mungkin bisa menjadi acuan pembukaan perdagangan, apakah akan melanjutkan penguatan pemirsa atau sebaliknya, dan kompak menguat dari kawasan Asia di mana Nikkei Jepang berdasarkan data yang kami himpun terpantau naik sekitar 1%, Straits Times Singapura naik tipis 0,02%, Kospi Korea Selatan naik 0,74%, Hang Seng Hong Kong naik 0,88%. Demikian pemirsa review singkat terkait dengan update dari Bursa Asia pada pagi hari ini. Ya pemirsa, saham Telkom kembali bangkit dan harga melesat 7% dalam sehari. Bagaimana prospeknya kita akan ulas pada pagi hari ini bersama dengan Mas Eza Ridho Ibnutama, Chief Economist NH Korindo Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Eza. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Eza, terima kasih sudah join pada pagi hari ini. Langsung saja kita mengulas indeks harga saham gabungan yang setelah 5 hari berturut-turut turun akhirnya bangkit. Nah, bagaimana peluang dari indeks harga saham gabungan ditopang saham-saham blue chips kira-kira untuk hari Kamis ini? Untuk hari Kamis kelihatannya memang akan melanjut rebound untuk short term saja. Kita udah melihat bahwa mayoritas saham-saham blue chip udah undervalue kemarin karena memang sentimen di dalam negara itu lacking dibandingkan negara lain. Tapi dengan undervaluasi ini dalam 2 minggu belakangan, memang saham blue chipnya kita kelihatan sangat menarik. Terutama juga kita liatin berapa rilis report yang lumayan bagus untuk full year 2024 seperti Telkomsel. Mas Reza menilai terkait dengan saham Telkom yang bangkit dan melesat 7% sehari. Apa sih sentimen utama dari saham Telkom ini Mas Eza? Nah, untuk Telkomsel kita melihat bahwa mayoritas sentimen adalah dari peningkatan efisiensi. Soalnya peningkatan efisiensi itu ada efek kepada dividen mereka juga. Mungkin dari sisi market share, Telkomsel itu yang terbesar dan memang mereka ada sedikit kompetisi dalam satu sisi dari kompetisi yang lain yang lagi mau masuk ke Indonesia. Tapi jika kita itu melihat report yang lumayan sangat bagus seperti kemarin untuk Telkomsel, Telkomsel itu memang masih menjadi salah satu dividend play yang terbesar di Indonesia. Baik, jadi Anda melihat efisiensi akan mempengaruhi kinerja yang memang belum rilis untuk full year 2024 dan ini digadang-gadang berdasarkan konsensus itu laba bersih Telkom bisa capai 23 triliun rupiah. Nah, apakah itu juga yang membangkitkan optimisme pelaku pasar di saham ini sehingga melesat 7% karena menanti laporan keuangan yang kemungkinan akan sesuai dengan ekspektasi?
Seharusnya mayoritas sentimen seperti itu. Soalnya memang investor-investor Telkomsel memang menunggu untuk laporan. Soalnya memang again Telkomsel is one of the biggest dividend plays di dalam Indonesian Stock Exchange. Jadi memang mayoritas investor itu melihat bahwa itu si Telkomsel menjadi pilihan utama untuk rada peningkatan efisiensi dan juga peningkatan untuk mendapatkan dividen yang lumayan besar juga untuk tahun ini. Baik Mas Eza, lantas kalau berbicara mengenai laba bersih yang menurut konsensus tadi sebesar 23 triliun rupiah, ini sebenarnya angka yang impresif tidak? Nah bagaimana kalau misalnya meleset, karena kan belum rilis begitu ya, proyeksi Anda akan seperti apa? Sepertinya kita itu memang melihat konsensusnya itu um, sedikit terlalu optimistis, tapi not far-fetched. Sedikit terlalu optimistis tapi not far-fetched. Kita memang sedikit di bawah konsensus. Jadi konsensusnya analis-analis melihatin 23,62 triliun. Tapi kita itu sedikit di bawah di sekitar 20 kalau nggak salah ya 22,8 triliun. Jadi net profit marginnya itu sedikit stabil menurut kami. Baik. Untuk tahun ini. Baik, tidak impresif tetapi lebih ke stabil. Kita itu melihatin Telkomsel seharusnya efisiensinya lebih stabil, tapi mayoritas analis lain menurut mereka itu efisiensinya itu akan meningkat tahun ini ya. Kita akan lihat jika kita benar atau konsensus atau benar untuk tahun ini. Baik, kalau melihat pergerakan dari harga saham Telkom dalam beberapa waktu terakhir, misalnya kita lihat year to date itu sebenarnya turun 12,55%. Kemudian kalau melihat pada pagi hari ini di pre-opening, pasca kemarin naik 7%, sudah profit taking langsung. Ini sudah mau turun 4,5%. Bagaimana sebenarnya strategi investasi di saham Telkom? Sebenarnya telecommunication sector udah sangat mature ya. Soalnya kalau kita lihatin mayoritas market share di Indonesia, mayoritas orang maupun itu urban atau rural setting, orang sudah ada wifi, orang sudah bisa ada akses ke telecommunications towers juga. Jadi jika kita melihat jika kita itu lihat ada banyak kompetisi lagi mau masuk ke Indonesia seperti Starlink-nya Elon Musk, itu menjadi salah satu threat kepada players yang sudah mature. Mungkin yang lagi dibahasin adalah Telkom kemungkinan akan kerjasama dengan Starlink untuk masuk ke Indonesia. Tapi kalau jika kita udah lihat Starlink udah masuk di dalam Indonesia juga. Jadi ada beberapa kompetisi yang dari luar yang akan masuk dan itu menjadi salah satu threat kepada market share-nya Telkomsel yang memang menjadi salah satu highlight point kepada investornya mereka. Dengan kondisi tersebut, apa rekomendasi untuk Telkom saat ini yang turun lagi, hampir 5%? Menurut kami di dalam telecommunications industry harus melihatin tower, TOWR. Oh, lebih menarik untuk TOWR dibandingkan dengan Telkom? Iya. Baik. Mungkin, ya. Baik, lebih menarik TOWR-nya dibanding Telkom. Nanti kita bahas lagi begitu ya, maksud Anda nih seperti apa? Pasca kita lihat Telkom kemarin bangkit 7%, pagi hari ini profit taking turun 5% di posisi sekitar 2.360. Usai jeda pemirsa, kami segera kembali.
Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan analis kita pada pagi hari ini. Baik, tadi Mas Eza katakan bahwa daripada Telkom lebih menarik TOWR, benar demikian? Um, Mungkin kalau kita lihatin dari secara teknikal, TWR memang dalam koreksi, tapi dalam RSI udah membentukin positive divergence. Jadi kita itu confident bahwa TWR dalam jangka menengah akan rebound, Akan rebound. dan bisa mencapaikan resistance, akan rebound dan akan ke resistance harga yang yang terdekat. Yang terdekat di level berapa resistennya? Mas Eza, resisten terdekat di posisi berapa? Um, Kelihatannya 600 Baik. sekitar 630 yang terdekat. Nah, saat ini sudah di 600, level psikologis 600 dengan pelemahan 1,64% di awal perdagangan. Pembukaan pagi hari ini TOWR turun. Bagaimana? Strateginya gimana? Baik di posisi 600 atau ada level support yang menjadi tahanan terkuat? Sebenarnya kita udah di level yang kuat, mungkin yang lebih kuat lagi itu 595 dalam zona um, Baik, tampaknya ada kendala komunikasi sinyal dengan Mas Eza. Itu dia disampaikan bahwa ada peluang untuk TOWR. Mas Eza masih bisa dengar suara saya dengan jelas? Baik pemirsa, sambil kita akan kembali menghubungi Mas Eza. halo. Ya, silakan Mas Eza. Jadi bagaimana level-levelnya boleh diulangi? Untuk level support yang paling kuat untuk TOWR saat ini adalah 595 sampai 600. Jadi memang TOWR sangat dilayak untuk dikoleksi saat ini. Baik, 595 sampai 600. Level-level buy saat ini diberikan oleh TOWR, lagi diskon, makanya menarik untuk masuk menurut dari Mas Eza. Kalau Telkomnya seperti apa? Kalau untuk Telkom, kita melihat bahwa untuk hari ini sudah koreksi sih sebesar 5%. Dan kemungkinan saja euforia yang kemarin mendatang ke Telkomsel sudah mulai sudah habis ya. Baik, sudah. Iya. Itu jangka Dan pendek saja ya? iya, sangat jangka pendek. Nah, kemungkinan Telkomsel akan menurun ke 2310, itu strong supportnya Baik. Telkomsel. Baik, itu dia rekomendasi kalau berbicara Telkom yang kemarin bangkit pemirsa ya, dan analisis dari Mas Esa lebih tertarik ke TOWR. Kita ke saham pilihan dan grafisnya sebagai berikut kami rangkum pemirsa dari Mas Eza direkomendasikan beberapa saham pemirsa. Ada Cuan direkomendasikan spekulatif buy, kemudian ada Brand pemirsa direkomendasikan spekulatif buy, AADI, Telkom pemirsa buy on weakness. Kita ulas satu-satu terlebih dahulu ya. Ternyata Telkom juga masih masuk buy on weakness nih Mas Eza. Berarti masih Anda bilang tadi bahwa momennya sudah lewat, ataukah karena melihat pembukaan pada pagi hari ini turun makanya Anda bilang ya udah momennya udah lewat. Semalam mungkin masih buy on weakness ya. Betul, soalnya seperti yang saya bilang sebelum market opening, memang sentimennya itu kita melihatin bahwa reboundnya untuk jangka pendek seharusnya akan lanjut dengan koreksi yang tidak sedalam ini. Nah, untuk jika koreksinya itu sedalam ini, kemungkinan saja akan lanjut turun ke 2360 yang saya sebutkan tadi. Baik. Jadi kemungkinan bahwa koreksi yang sangat signifikan ini, jika supportnya sudah tembus, sudah tembus dari 2370, ya memang bearish sentiment itu lagi overtaking the bullish sentiment. Baik. Jadi memang Telkomsel tidak terlalu layak untuk dibeli saat ini. Baik.
kita harus adjustin strateginya kita sesuai dengan apa yang jadi di market juga. Baik.